Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita melihat itu adalah cuplikan dari kejadian yang menimpa masa lalu narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Ibu Titis. Assalamualaikum Ibu Titis. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan pemirsa, selain Ibu Titis juga sudah hadir bersama kami di studio, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, tadi di video awal sudah saya sebutkan bahwa itu adalah salah satu reka adegan yang menimpa Ibu Titis pada masa lalunya. Nah, Ibu Titis, boleh bercerita itu kejadiannya persisnya seperti apa? Waktu itu sih, Mas, saya mergoki suami saya selingkuh. Jadi ada videonya gitu, Mas. Iya. Itu awalnya, jadi saya tahu semua. Oke, maksudnya gini, Bu Titis melihat langsung suami Ibu selingkuh gitu? Iya, Mas. Saya ke rumahnya, saya lihat mereka tuh udah kayak suami istri gitu. Sudah melakukan hubungan seperti suami istri begitu? Iya, saya ngeliat ke kontrakannya, Mas. Saya lihat jelas. Terus kemudian apa yang Ibu Titis lakukan setelah mengetahui itu? Saya sih marah awalnya tuh, tapi suami saya tuh tetap nggak terima. Dia juga balik marah sama saya, Mas. Nggak terimanya apa? Dia bilang kalau dia tidak melakukan itu, padahal kan Ibu Titis sudah mergoki langsung ya? Ya, mungkin malu kali ya, Mas. Karena saya kan di situ ketahuan gitu. Jadi dia marah, nggak terima, marah banget sama saya. Nah, Ibu Titis sendiri sudah berapa lama mencurigai suami selingkuh seperti itu? Sebenarnya sih udah lama, cuman saya sih kan karena nggak ngelihat buktinya, Mas. Jadi ya udah pas ngelihat buktinya itu baru saya bener-bener jelas gitu. Yakin. Gimana ceritanya sampai Ibu Titis ini tahu gitu bisa datang ke tempat itu gitu, itu gimana ceritanya? Ya awalnya sih ada yang ngomong gitu. Ya udah akhirnya saya ikutin, Mas. Ya udah kelihatan di situ semuanya jelas. Pak Ustadz, ini apa yang Ibu Titis lakukan adalah dia curiga awalnya, tapi dia akhirnya benar-benar melihat langsung nih suaminya melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhan ya, seperti itu Pak Ustadz. Ya, fenomena selingkuh ini saya kira sudah sangat banyak, Mas Farid. Salah satunya yang dialami Ibu Titis ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini pelajaran bagi kita. Janganlah kita melakukan kemaksiatan. Ini nantangin murkanya Allah. Di mana istilah selingkuh itu adalah negatif. Seorang suami yang statusnya memiliki istri yang sah, kemudian dia melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami istri dengan orang yang tidak sah. Nah, sekali lagi kita perlu tabayun, apakah perempuan yang itu sudah diakad nikah atau belum. Kalau memang belum, berarti ini berzina. Kalau dalam fikih zinanya muhson. Zina muhson itu berat hukumannya, dicambuk 100 kali secara syariat, kemudian dia dirajam.
dirajam itu dia itu ditaruh di lubang, nanti dipendam, hanya kepalanya dilemparin sampai meninggal. Dan orang yang lemparinya bukan malah berdosa dapat pahala. Ini untuk yang muhson. Fenomena ini saya kira pemirsa harus kita stop. Kita kalau ada melihat di lingkungan kita, kita laporkan. Ini upaya apa? Nahi mungkar. Begitu. Nah, seorang ibu titis, seorang perempuan tidak mau bahasanya dimadu lah. Sakit, kira-kira begitu. Apalagi hanya mendengar dari kanan dan kiri, tetangga ngomongin. Kemudian beliau berusaha untuk menemukan bukti. Ternyata mendapatkan juga. Nah, di dalam Al-Quran sebetulnya sudah kita dikasih pelajaran oleh Allah. Al-khabithatu lil-khabithin. Orang-orang yang khabith, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, ringkasnya adalah orang kotor, itu pantasnya untuk orang kotor. Ibu ini mungkin ahli ibadah, suaminya tidak. Oleh Allah ditunjukkan memang suaminya seperti itu. Nah, ini bagian dari petunjuk Allah kepada ibu titis. Sehingga kalau sudah ditunjukkan, oh suami kamu itu tidak pantas untuk kamu, ya kita ridho dengan qadanya Allah. Itu lebih baik. Dan juga Mas Farid, kalau kita mau belajar sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pelajaran kisah-kisah orang-orang terdahulu di mana perempuannya baik, perempuannya solehah, tetapi suaminya ini luar biasa jahatnya, mungkar, segala kemaksiatan dilakukan. Itu siapa? Misalnya dalam kisahnya istrinya Fir'aun. Fir'aun itu punya istri yang sangat solehah, tetapi suaminya itu luar biasa jahatnya, tetapi penuh kesabaran. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Saya kira ibu titis juga harus sabar menghadapi seperti itu, suaminya jahat. Ya, tanpa kita harus membalas kejahatannya. Jangan sampai kejahatan, kemaksiatan suami dibalas dengan kejahatan kita. La tu'alijul khotok bil khotok. Jangan sampai kita pengen merubah kemaksiatan dengan kemaksiatan lagi. Jangan sampai kita pengen gara-gara emosi suaminya berbuat maksiat, kita berbuat maksiat lagi. Yang sering kita dengar di berita itu, waliyadzubillah, misalnya suaminya selingkuh, dibunuh, salah lagi. Bukan urusan kita. Itu Mas. Baik, Bu Titis dengan mantan suami ini udah punya anak? Punya Mas. Berapa? Saya 4 Mas. 4. Nah, setelah bercerai suami menafkahi? Enggak Mas, Tidak nggak pernah sama nafkahin sama sekali. Lalu kemudian untuk kebutuhan sehari-hari Ibu Titis dari mana? Bekerja? Saya jualan Mas. Jualan? Iya, Jualan apa boleh tahu? Jual gorengan, kadang-kadang jual ya minuman gitu loh Mas. Iya. Oke. Ibu Titis itu menjualnya di tempat atau keliling? Awalnya sih keliling, terus dikasih tempat sama orang. Terus sempat juga digusur gitu Mas. Jadi pindah-pindah aja. Pindah-pindah aja. Boleh tahu sehari bisa dapat berapa? Kadang 30, kadang 30 untuk 4 anak menghidupi. Ya Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Ini kezaliman ini. Seorang suami apabila menceraikan istrinya bukan berarti bebas tanggung jawab. Dia tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah, terutama kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Bukankah itu adalah anak hasil dari pernikahan suami dengan ibu titis? Secara fikihnya, kalau seorang istri diceraikan oleh suaminya, dia masih punya hak untuk mendapatkan rumah, hidup makan, itu sampai nanti iddah. Iddahnya habis, salah satu quru, 3 kali suci kalau menurut mazhab Syafi'i, habis. Tapi selama itu masih dapat. Tetapi ingat, kalau ini sudah habis masa iddahnya, dia masih punya anak. Bukan kemudian seorang istrinya mencari rezeki sendirian,
dia jual ke sana kemari. Ini seorang suami yang zalim, tidak bertanggung jawab. Ini namanya dia ngambil enaknya sendiri. Sudah habis manis, sepahnya dibuang. Gak boleh. Ingat, siapapun orangnya nanti akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sehingga dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu bertanggung jawab apa yang ada di bawah tanggung jawab kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, jangan menyia-nyiakan anak. Ini perintahnya Allah. Jangan sampai anak-anak kita nanti tidak teropeni pendidikannya, kehidupannya. Kita kasihan seorang istri menghidupin 4 orang anak dengan penghasilan 30.000 sehari. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk Allah memberikan peringatan sehingga kita semakin dekat kepada Allah, tidak semakin jauh. Ibu Titis, setelah berjualan berkeliling gitu banyak yang beli? Iya, semenjak digusur itu kan Mas, saya cari kerjaan yang lain. Oh, cari kerjaan lain? Iya. Oke. Saya pokoknya ke perumahan gitu Mas, nanya-nanya gitu, ada kerjaan nggak buat cuci gosok gitu. Saya dari pintu ke pintu gitu nanyain butuh. Siapa tahu ada yang mau ngomong anaknya gitu. Ada yang mau nerima Ibu Titis? Kebanyakan sih nolak Mas. Tapi alhamdulillah tuh ada ibu-ibu baik banget Mas. Katanya ya udah Bu, kerja di rumah saya aja.